Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabitul Islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Asrullah. Program studi pendidikan agama Islam, nomor induk mahasiswa 18 11000074. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi saya terkait dengan bagaimana strategi pembelajaran, contextual teaching dan learning. Jadi sebetulnya pada sebagai seorang pendidik, pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sangatlah penting, dikarenakan strategi pembelajaran merupakan rencana yang terdiri dari rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi strategi pembelajaran contextual teaching and learning merupakan konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi dengan situasi nyata. Bagaimana seorang siswa dididik untuk bagaimana pengetahuan yang didapatkan dari seorang guru bisa mensosialisasikan pengetahuannya dalam kehidupan yang bermasyarakat. Tidak serta-merta siswa mendapatkan pengetahuan di bangku kemudian selesai. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi konsepnya adalah bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan. Terlepas dari mendapatkan pengetahuan tersebut, siswa harus mensosialisasikan atau membumikan pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam model pembelajaran contextual teaching dan learning, ini akan melibatkan siswa secara penuh, sehingga akan memicu siswa untuk lebih berperan aktif dan memiliki tanggung jawab. Dalam penerapan sistem pembelajaran contextual teaching dan learning akan melibatkan 8 unsur utama pembelajaran agar lebih efektif dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yakni satu, konstruktivisme, yaitu filosofis belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar membaca, menghafal, dan mendengar, tetapi ada implikatif, ada aplikasi atau penerapan dari pengetahuan yang telah didapatkan. Selanjutnya bagian kedua, yaitu menemukan atau inquiry. Pengetahuan dan keterampilan akan didapatkan siswa diharapkan bukan hasil dari mengingat fakta-fakta yang ada, tetapi hasil dari penemuan siswa itu sendiri. Jadi maksud di sini bahwa tidak serta-merta sebatas pada fakta-fakta, tetapi siswa ibaratnya dituntut untuk mendapatkan pengetahuan atau menemukan pengetahuan itu sendiri. Jadi guru akan merancang kegiatan belajar yang akan merujuk siswa untuk menemukan apapun sesuai dengan materi yang diajarkan, seperti kegiatan observasi, pengumpulan data, penyimpanan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bertanya. Pengetahuan yang didapatkan siswa selalu bermula dari bertanya, atau siswa diharapkan untuk skeptis, ragu. Ketika siswa sudah ragu pada dirinya sendiri, maka dia akan menanyakan sesuatu hal yang membuatnya ragu. Bertanya pada dalam suatu pembelajaran dipandang sebagai kegiatan yang mendorong dan menilai tingkat kemampuan siswa. Jadi siswa diharapkan untuk bertanya, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan bertanya itu mendorong dan meningkatkan tingkat kemampuan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat, masyarakat belajar. Konsep ini menyarankan agar hasil dari belajar siswa diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, bisa dengan sharing antar teman ataupun antar kelompok, diskusi-diskusi dengan teman-teman yang kita temui di lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, pemodelan adalah bagaimana model yang ditunjuk agar bisa ditiru oleh siswa. Jadi model ini bisa berupa cara
mengobservasikan sesuatu, atau guru memberikan contoh cara mengajar sesuatu yang baik, atau bagaimana seorang guru memberikan contoh bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya seorang eh, seorang untuk mengobservasikan sesuatu itu. Jadi guru dituntut di sini untuk memberikan contoh yang baik. Selanjutnya refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah cara berpikir apa yang harus dipelajari atau berpikir belakangan tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi bagaimana seorang siswa harus dipaksa atau membiasakan dirinya merefleksikan diri bagaimana harus dijapu atau mengingat kembali masa lalu sehingga itu mampu menjadi bagian dari pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penilaian yang sebenarnya. Assessment adalah proses pengumpulan data yang akan memberikan gambaran kepada siswa. Jadi proses yang terakhir adalah penilaian yang sebenarnya, yang bagaimana kita meninjau langsung proses pengumpulan data yang akan memberikan gambaran kepada siswa. Lanjut ke mengapa strategi pembelajaran atau CTL, Contextual Teaching and Learning, diperlukan. Dikarenakan strategi pembelajaran Contextual Teaching dan Learning ini sangat diperlukan karena ada beberapa tujuan yang akan membantu siswa untuk memahami materi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, model pembelajaran contextual teaching dan learning ini akan membuat siswa merasa bosan karena akan melibatkan siswa secara penuh. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran contextual learning dan contextual teaching dan learning. Saya iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.